Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat tani semuanya. Selamat berjumpa kembali di channel kami. Di kesempatan ini kami ingin perlihatkan lagi salah satu eh, tanaman kakao kami, di mana ini juga sering menjadi pertanyaan beberapa teman-teman mengenai potensi hasil dari eh, tanaman kakao itu sendiri. Berapa besarkah potensi penghasilan tanaman kakao itu biasanya perawatan dan teknis-teknis dalam berbudidaya tanaman kakao itu sudah kita penuhi. Semua unsur-unsur kita berikan kepada tanaman. Bagaimanakah potensi hasil dari tanaman kakao itu sendiri dalam hitungan musim. Lainnya itu ikuti video ini, kami akan sedikit memberikan gambaran mengenai pertanyaan ini. Jadi baiklah, di sini kami akan memberikan gambaran dari pertanyaan salah satu teman kita yang menanyakan berapa besarkah potensi hasil daripada tanaman kakao itu per musimnya. Jadi ini kami memperlihatkan salah satu kakao kami. Ini hanya sebagai batas dasar contoh saja. Ini adalah salah satu tanaman kakao yang sudah sangat produktif, meskipun usianya masih sekitar 2,5 tahun. Jadi buahnya sudah sangat banyak. Hari ini kami coba memetik buahnya, kemudian menghitung ini kurang lebih untuk satu pohon ini sudah memproduksi 25 biji, dimana pemetikan sebelumnya itu sudah ada sekitar 17 biji. Dan jika total hasil panen dari awal sampai saat ini, buah dari satu pohon ini sudah mencapai sekitar 74 biji. Ini kami coba-coba menghitung sendiri sebagai bahan contoh juga buat kami untuk menganalisa mengenai potensi hasil dari tanaman kakao. Dan di sini kita juga masih bisa melihat bagaimana tanaman kakao ini masih sangat lebat. Kami coba hitung-hitung tadi, jumlahnya masih lebih dari 40 biji. Jadi ini kakao kami masih memiliki potensi buah yang akan dipanen selanjutnya, yakni masih ada sekitar 40 bijian. Dan ini tetap berbunga, jadi akan terus berkesinambungan. Contoh seperti ini kita bisa melihat bunganya masih ada, dan ada juga yang sudah jadi buah seperti ini, sudah masih kecil seperti ini. Bahkan ada yang sudah kecil seperti ini. Jadi ini membuktikan bahwasanya potensi daripada tanaman kakao ini masih sangat besar untuk memperoleh hasil selanjutnya. Namun hasil riset dari perusahaan yang biasa kita dengar, dan mungkin sobat-sobat petani kakao sudah biasa melihat, di mana potensi hasil dari setiap jenis klon kakao itu berbeda-beda. Jadi di mana di hasil riset atau penelitian di situ dijelaskan sebagai contoh saja, karena kita kebetulan ada di hadapan atau di depan klon Sulawesi 1 ini. Di hasil riset daripada perusahaan itu menunjukkan hasil sebanyak 2,75 ton atau 2.750-an kilogram untuk 1 hektarnya. Jadi di situ kami lihat
per tahun, jadi bukan per musim, karena setiap daerah mungkin juga berbeda mengenai musim. Kalau di daerah kami ini bisa 2 musim dalam setahun, berbeda dengan ada daerah ya, sahabat kami yang katanya hanya sekali dalam setahun dalam musim. Kemudian dan kelebihan lain daerah kami seperti ini, buah berkesinambungan, jadi tidak putus, namun ada masa di mana produksi buah kakaonya itu lebih banyak ketimbang buah-buah susulan selanjutnya. Jadi bila perawatan maksimal, potensi hasil itu mungkin bisa tercapai atau bahkan bisa melebihi dari hasil riset. Jadi contoh, kembali kita masuk ke inti dari pertanyaan. Jadi kita coba-coba menganalisa hasil daripada tanaman kakao ini sendiri, dimana tadi kita sudah menjelaskan bahwasanya hasil daripada tanaman kakao ini sudah sekitar 74 biji yang sudah kami panen, dan masih menyisakan lebih dari 40 biji yang masih ada di atas pohon yang belum matang, belum lagi yang masih kecil-kecil. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan saja dari hasil analisa ini. Dalam sepohon ini untuk satu musim saja ini bisa mencapai sekitar 100-an biji, bahkan ada yang lebih. Jadi kita ambil dasar untuk memudahkan perhitungan, kita coba 100 biji. Di 100 biji ini untuk riset selanjutnya mengenai berapakah jumlah kakao buah yang setelah dipanen bisa menghasilkan biji seberat 1 kg. Jadi ada beberapa hasil penelitian dan bahkan uji coba dari beberapa petani itu menunjukkan bahwasanya itu juga tergantung dari jenis klon, karena setiap klon itu memiliki kelebihan dan keunggulan yang masing-masing. Contoh, kembali lagi ke klon ini. Jadi klon ini sudah ada yang meneliti bahwasanya untuk memperoleh biji kering dari buah kakao ini, dia membutuhkan antara 20 hingga 30 biji, karena itu mungkin disesuaikan dengan besaran buah daripada buah kakao ini, sehingga diambil kesimpulan seperti itu. Jadi kita akan coba mengambil nilai terendah, yakni sebesar atau sebanyak 30 buah untuk memperoleh biji kering 1 kg. Jadi dalam satu pohon ini dari jumlah hasil tadi kita asumsikan untuk satu musim itu bisa mencapai 100 buah kakao. Jadi biasanya 100 buah itu kita bagi menjadi biji kering yang membutuhkan sekitar 30 biji. Jadi untuk satu pohon ini bisa memperoleh sekitar kurang lebih 3,5 kg untuk satu pohon tanaman kakao ini. Jadi kita tinggal menjumlahkan saja berapa jumlah batang kakao yang ada di lahan kita biasanya 1 hektaran. Jadi biasanya menggunakan jarak tanam 3 kali 3, itu mungkin lebih dari 900 pohon atau menghampiri 1000 pohon. Dan itu melebihi dari ekspektasi dari hasil riset, karena kalau 1000 pohon mungkin sudah lebih dari 3 ton dalam satu musim. Namun jika kita menggunakan jarak tanam yang lebih luas, misalnya 3,5 meter atau 4 meter, itu mungkin hitungannya berbeda lagi, dan teman-teman bisa hitung sendiri. Yang pastinya di sini memberikan gambaran, ini adalah salah satu contoh tanaman kakao yang sudah produktif bisa menghasilkan buah sebanyak 3 kg lebih kering dalam satu musim. Itu belum terhitung dari buah-buah yang susulan kemudian untuk musim selanjutnya, karena kami biasanya masuk 2 musim dalam setahun.
Jadi ini gambaran untuk salah satu jenis klon. Jadi di mana kita bisa melihat dan mendengar mungkin mengenai potensi klon-klon yang lain. Contoh klon 45 atau MCC02 dari hasil riset itu menunjukkan potensi hasilnya lebih tinggi ketimbang daripada klon S1 ini. Jadi klon MCC02 seperti ini juga baru belajar produksi, ada beberapa pohon yang kedepannya kami harap mudah-mudahan hasilnya juga bisa maksimal. Dari hasil riset menunjukkan itu bisa memperoleh hasil di atas 3 ton dalam satu musimnya. Jadi atau 1 tahun dari hasil riset. Jadi itu menunjukkan bahwasanya potensinya lebih besar ketimbang dari klon Sulawesi 1 ini. Dan beberapa jenis klon lagi yang lain itu mungkin ada perbedaan dari potensi hasil dari hasil riset. Namun mudah-mudahan ini bisa menggambarkan bahwasanya bilasanya potensi kakao sudah kita ketahui seperti ini, dengan perawatan maksimal, perlakuan khusus yang dibutuhkan tanaman kakao kita bisa kita penuhi. Jadi hitungan ekspektasi dari hasil sesuai riset mungkin bisa kita capai, bahkan mungkin kita lampaui, sehingga hasil usaha kita bisa lebih meningkat lagi. Jadi ini hanya sebagai gambaran saja mengenai beberapa hasil penelitian kami di lahan kami sendiri. Namun ada beberapa faktor lain mungkin yang akan menjadi penghambat dari potensi hasil yang bisa kita capai. Seperti saat sekarang ini kami karena lahan kami sangat rata, kemudian pohon kakao ini sangat pendek karena hasil okulasi, sehingga mungkin hewan-hewan yang bisa dianggap sebagai hama, misalnya hama babi, itu sangat mudah untuk merusak tanaman kita. Contoh seperti ini. Ini adalah hasil yang dirusak oleh salah satu hewan malam. Jadi itu hanya gambaran, mudah-mudahan kita singkatkan saja video ini. Ini bisa memberikan gambaran mengenai potensi hasil daripada tanaman kakao itu sendiri. Karena ini sudah menjadi beberapa pertanyaan kepada kami. Jadi mudah-mudahan dengan hadirnya video kali ini bisa memberikan jawaban dan gambaran mengenai potensi hasil daripada tanaman kakao. Sehingga sobat tani semuanya yang mungkin sudah memiliki niat dan minat untuk mencoba menanam atau budidaya tanaman kakao, itu bisa memberikan jawaban sesuai harapan. Kemudian mengenai potensi hasil apapun itu, jika kita keliru dalam proses pelaksanaannya, maka kita akan mengetahui sendiri bagaimana hasilnya. Olehnya itu jangan berhenti untuk terus belajar dan belajar kepada siapapun itu dan dimanapun itu, untuk mengetahui sifat tanaman yang akan kita budidayakan, terutama tanaman kakao ini. Oke, terima kasih telah melihat video kami dan channel kami. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat sobat tani, terutama pribadi kami sendiri yang juga masih tahap belajar. Jadi olehnya itu dukungan dan masukannya kami sangat nantikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wadah belajar kita bersama, sehingga hasil pertanian kita ke depannya, terutama tanaman kakao ini, bisa kita tingkatkan dan tentunya kesejahteraan hidup kita bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.